Oke, jumpa lagi bersama Ivan Merdeka. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi tentang resum hasil sidang panja Komisi 10 DPR RI tentang pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara pada hari Selasa 9 Maret 2021. Namun sebelum saya menyampaikan hasil rapat ini yang memang asli dari DPR RI, sebelumnya saya ingat kembali bahwa kami ada channel Ivan Merdeka yang di dalamnya terdapat berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Indonesia, seputar tutorial pendidikan di Indonesia. Kemudian informasi seputar aparatur sipil negara yang baru-baru ini tentang seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara juga bisa Bapak Ibu ketahui dalam channel ini. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, silahkan subscribe karena di dalamnya nanti akan terdapat update informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Oke, selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang resum hasil sidang panja Komisi 10 DPR RI tentang pengangkatan GTK honorer menjadi ASN pada hari Selasa 9 Maret 2021. Ini sifat rapatnya terbuka. Jenis rapatnya rapat dengar pendapat umum, kemudian dengan pakar hukum tata negara, dengan pakar pemerintahan, dan pakar administrasi negara. Ruang rapat di Komisi 10 DPR RI melalui fisik dan virtual menggunakan Zoom. Pimpinan rapat Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Sekretaris rapat Dadang Prayitna. Agenda acara yang pertama membahas kajian pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, aspek ketatanegaraan dan tata pemerintahan. Agenda kedua, pandangan, saran, dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Ya. Ini hadir narasumber. Ini ada 5 narasumber. Jadi kita langsung saja. Kemudian pendahuluan, rapat dengar pendapat tentang panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI dibuka pada pukul 9.30 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti. Ya. Kita langsung saja ke keputusan atau kesimpulan. Bagian A, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dr. Viviana Wisnaini SH MHum, Dr. DRS Teguh Yuwono Hempol Admin, Profesor Dr. Anna Erliana SHMH, Dr. Kis Martini MSI, dan Dr. Dian Puji N Simatupang SHMH yang telah menyampaikan paparan masukan dan saran mengenai pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Bahan terlampir antara lain, ini pandangan masing-masing dari pakar. Ya. Dari Profesor Dr. Anna Erliana SHMH mengatakan GTK honorer memiliki peran yang strategis dalam pembangunan SDM yang berkualitas, namun upah dan penghargaan atau reward yang diterima mengusik rasa keadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan GTK honorer masih memerlukan penataan yang lebih komprehensif, khususnya berkaitan dengan anggaran dan dihapusnya formasi CPNS tahun 2021. Ya, ini secara singkat saja, yang bagian atasnya saja saya bacakan. Kemudian dari Dr. Dian Puji N Simatupang ini mengatakan bahwa kebijakan pemerintah selama ini belum bersifat makro strategis, lebih mikro teknis, sehingga tidak hanya membutuhkan regulasi tambalan, regulasi antar instansi perlu dilakukan secara masif dan terarah. Upaya yang harus dilakukan adalah kebijakan makro strategis dengan melakukan pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional. Baru kemudian disusun kebijakan makro strategisnya.
itu dari Dr. Dian Puji N. Simatupang. Lanjut, dari Dr. DRS Teguh Yuwono M.Pol Admin. Peran GTK honorer sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti layaknya GTK ASN, di mana memiliki kedudukan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, memiliki peran strategis untuk keberlangsungan proses penyelenggaraan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan formal. Ini. Selanjutnya dari Dr. Viviana Wisnaini, SHM.Hum. Peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan telah diatur dalam konstitusi dan beberapa undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan Pemda. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Menyampaikan 3 rekomendasi mengenai GTK honorer, yaitu yang pertama, GTK honorer yang sudah mengabdi selama 5 tahun atau lebih tidak perlu tes kompetensi SDM, tapi cukup melampirkan rekomendasi dari kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. 2. Karena perbedaan PAD tiap daerah, maka gaji guru PNS sebaiknya dibebankan kepada APBN melalui dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Ketiga, mengingat ketidakseimbangan antara jumlah guru yang pensiun dan pengisian formasi guru PNS, maka sebaiknya pada tahun 2021 juga dibuka formasi CPNS untuk guru selain P3K. Ya, jadi guru honorer bisa dialokasikan untuk PNS dan P3K. Nah, itu tadi poin pentingnya dari pakar yang bernama Viviana Wisnaini, ya. Kemudian Dr. Kis Martini, ya, menyatakan permasalahan terkait guru dan tenaga pendidikan antara lain kekurangan guru, jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya tidak ada pengganti, beberapa tahun yang tidak ada formasi guru, rasio guru dan murid belum terpenuhi, jumlah guru honorer bertambah dan tidak meratanya guru. Nah, itu. Nah, ini pandangan dari Komisi 10. Ini intinya di sini. Terhadap pandangan, penjelasan, dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain, ya, ada 5 pandangan. Yang pertama, Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI memiliki pemahaman yang sama dengan para narasumber bahwa GTK honorer memiliki peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan SDM Indonesia. Kemudian Panja PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyempurnakan peraturan undang-undangan dalam hal penataan GTK honorer, mulai dari proses pengangkatan sampai pengaturan mengenai gaji, penghargaan, dan jaminan sosial, serta kesejahteraannya. Kemudian Panja mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan data mengenai rincian kebutuhan GTK per jenis, jenjang, dan jalur, baik secara nasional maupun setiap daerah. Keempat, Panja mendesak pemerintah agar secara tegas menyeluruh kebijakan mengenai penyelesaian GTK honorer dan melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengangkatan GTK honorer. Yang terakhir, Panja mendorong pemerintah memberikan penjelasan mengenai sistem penganggaran untuk PNS dan P3K agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki penafsiran yang berbeda. Ya, itu tadi simpulannya. Nah, ini rapat ditutup pada pukul 13.30. Ketua rapat Agustina Wilujeng Pramestuti SSMM. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu honorer nanti bisa diangkat menjadi PNS ataupun P3K, dan mudah-mudahan kesejahteraan akan lebih baik lagi. Apabila Bapak Ibu merasa bahwa informasi ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa subscribe. Saya kira cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.